lagi di Cerita Mata. Yeay. Jadi bukan gue meminta maaf kalau misalnya ada keributan ya, karena kan kita syutingnya di tempat tinggal aku ya. Jadi kalau ada tetangga ribut, ada bunyi hujan, maafin kita ya. Gak ada duit. Langsung lempeng banget, gak ada duit. Seperti yang kemarin sudah dikasih kisi-kisi. Jadi kita sekarang ini ngebahas tentang pembohongan publik. Ya, pembohongan publik, tapi kita Dalam bagi kita bagi dua. Jadi ada yang indigo-indigoan, sama satu lagi yang tempat angker dibilangin serem. Bener gak sih? Iya. Nah itu nanti di episode berikutnya. Kalau indigo itu berarti ini ya, kan kemarin bilangnya omongan dari viewer kita kan? Ya viewers ya. Jadi Siapa dia tuh? sama, orangnya sama yang kayak kemarin. Perlu disebutkan nggak boleh? Itu si Ari Sandi. Jadi dia kalau misalnya kita jawab, nanya lagi, nanya lagi. Tapi memang dia itu adalah mata-mata yang sangat kita acungkan jempol. Jadi setiap video dia langsung tag-in ke Cerita Mata sama ke kita. Iya, semua videonya. Terus tonton dong gitu kan. Terus kalau ada video lagi dia langsung share lagi gitu. Tanpa diminta gitu. Untuk kali ini kita kasih apresiasi. Aku juga pengen ngebantu tapi kok jadi ngeliat mulutnya jadi Ya kita kan udah diprotes gak boleh banyak ketawa. Esensi horornya nanti berkurang. Maaf lo nggak sengaja lo. Nih dia nanya begini. Kak nanya dong, anak indigo tuh tahu nggak sih kemampuan anak indigo lain? Terus cara naik levelnya gimana? Terus dia juga sebelumnya juga dia nanya bisa nggak sih roh itu keluar dari tubuh? Ada nggak anak indigo kemampuan itu gitu? Nah kenapa tadi kita bilang indigo palsu sama enggak? Kan sebenarnya relate juga kan, apakah anak indigo tahu anak indigo lainnya? Ya. Nah jadi mari kita menjawab pertanyaan mata. Teng gitu. Enak ada musik ya gitu. komedi ya, kebiasaan soalnya. Jadi sebenarnya gini, Indigo itu aja dulu, indigo tahu nggak apa? Mungkin ada yang lain. Kan udah pernah dibahas. Mungkin lihat episode sebelumnya aja. Tapi ini lebih didetailin lagi. Jadi anak indigo itu kan sebenarnya kita kan ada 5 nih. Ya kan aku bilang pancaindra. Indigo itu kan sebenarnya melengkapi 5 pancaindra ini. Makanya ada indra ke-6. Terus juga kita lebih sensitif dibandingkan misalnya matanya kita sampai lihatnya sampai mana, kita lebih sensitif, makanya bisa lihat yang tidak dilihat oleh mata normal gitu. Nah indigo seperti itu ya. Dan kenapa kita bisa tahu indigo lain, bisa tahu indigo lain gitu, itu sebenarnya gini, kayak aku kenal sama penasihat kita di belakang, terus juga ada juga teman kita yang namanya Maria juga bisa lihat juga anak indigo. Sebenarnya kita tuh sesama anak indigo tuh bisa tahu gara-gara kita bisa lihat mereka, kemampuan mereka. Jadi kayak ya orang kayaknya bisa lihat deh gitu. Langsung kayak ibarat itu magnet saling tarik menarik. Ibaratnya kayak bahasa kasarnya, orang G tahu dia G atau enggak. Nah itu kita juga gitu. Kenapa harus gay ya? Iya, tapi kan kadang-kadang kan kita suka bingung kan, kok dia bisa tahu ya dia tuh gay? Ya, aku sih yang sering nanya ya. Kok kalian tahu sih dia gay? Kok kalian tahu sih? Oh itu lesbi gitu kan? Karena sesama orang gay dia akan tahu yang gay itu yang mana gitu. Tapi kan kau bukan gay. Temanku kan banyak. Jadi karena punya teman banyak, jadi terbiasa ya. Ya teman dari banyak itu kan ada yang udah puluhan tahun gitu, jadi ngerti gitu. Nah, ya sama anak indigo pun juga kita tuh punya kayak antena sendiri, kayak ngeling gitu. Ini anak indigo nih. Ini anak indigo. Jadi ibaratnya kayak mata tuh saling tarik menarik, dan memang hukum alam ya. Jadi memang anak indigo pasti akan berkumpul dengan anak-anak indigo lagi gitu. Kayak contoh simpelnya aja, gue suka nongkrong di salah satu kafe kan. Yang kafenya itu kalau mata-mata pengen ketemu sama aku nongkrong di salah satu kafe yang selalu aku posting di Instagram. Atau enggak nih, nanti kan ada acara ulang tahunnya nih, nanti akan ada tayangannya acara ulang tahunnya di Badas di OKB. Nah aku selalu nongkrong di situ. Jadi kalau kalian lagi di situ, sebutin nama aku aja, tapi saya ada di situ. Kayak setan ya. Orang ada nama kopinya juga. Iya, udah jelas tuh nama kopinya di situ. Jadi tinggal searching di Google, nah kalian bisa ketemu aku di situ. Dan biasanya entah kenapa kalau aku nongkrong di kafe itu tepat jam 12 malam, Barbara buka praktek. Pasti ada yang curhat.
Jadi nggak hanya di sosmed orang suka curhat, jadi di situ suka curhat entah dari pegawainya, entah mungkin dari pengunjung. Itu pasti ada yang curhat, nggak tahu kenapa. Nah di kafe itu kan aku tidak pernah keluar-keluar, aku anak indigo loh, hei aku bisa lihat hantu, nggak pernah begitu. Cuman ketika duduk, langsung lihat, ih bisa lihat nih, gitu. Jadi ada satu namanya, aku bisa sebutin, aku cuma ngomong begini, kamu bisa ya, dia cuma senyum, kakak juga kata dia gitu. Terus aku bilang gini, kamu kenapa ya suka sekali membiarkan mereka masuk ke tubuhmu? Karena memang dia itu pengen berbicara sama teman-teman itu dengan memasukkan teman-teman itu ke dalam tubuhnya. Ibaratnya kayak kesurupan atau membiarkan diri jadi induk. Membiarkan dia badan dia jadi apa ya namanya? dirasuki oleh si orang ini, jadi induknya tuh dia. Apa sih bahasanya? Ya gitulah ya, pokoknya dirasuki lah gitu. Nah, jadi kan yang pernah aku bahas di episode sebelumnya kan sebenarnya itu nggak boleh ya. Betul. Kita memasukkan sesuatu yang asing ke dalam tubuh kita. Karena tubuh kita itu kan ciptaan Tuhan ya, suci. Nah, dia suka memasukkan itu gitu kan. Nah, menurut aku ya, kenapa kamu lakuin itu? Ngobrol kan bisa gini gitu loh. Nggak usah kamu masukkan ke mereka gitu loh. Kenapa katanya? Nggak tahu ya, dia tidak mau ngomong sih sampai sekarang ke aku. Cuman tatapan matanya itu kosong, karena memang konsekuensi ngelakuin hal itu ya tatapan matanya kosong. Matanya akan beda lah kalau misalnya anak indigo lihat gitu. Nah, itu ada ketertarikan kayak Maria lah. Aku bilang sama Maria, Mar, lu bisa ya sensitif ya? Ih kakak tahu ya gitu. Tapi bedanya Maria tidak bisa ngeliat aku gitu. Jadi kan aku pernah bahas anak indigo itu kan ada punya tingkatannya ya, kadarnya masing-masing. Jadi kadang-kadang kita bisa melihat yang kadarnya beda sama kita, tapi mereka nggak bisa ngelihat karena mungkin kadar kita di atas gitu. Jadi kalau yang si A ini, dia pun kalau misalnya bisa lihat aku pun juga cuma luarnya doang gitu. Memang kadarnya juga beda sama aku gitu. Bukan aku sujon ya, bukan aku sombong, tapi memang begitu kenyataannya. Jadi ya memang kenapa anak indigo bisa tahu anak indigo lain, karena kita melihat. Itu satu sisi. Terus yang kedua, emang hukum alam, anak indigo pasti akan berkumpul, entah kenapa kita pasti akan ketemu dengan sesama anak indigo juga gitu. Dan kayak kemarin kan sempat di episode sebelumnya kan aku pernah ngomong, kok teman-temannya Barbarah atau Dewi ini kok selalu bisa jadi buat cerita, entah pesugihan lah atau yang dosa turunan. Karena memang ketika kita memiliki gift ini atau di bank indigo, pasti kita akan ketemu dengan case-case seperti itu. Pastinya. Iya, pasti akan ketemu. Memang udah hukum alamnya tarik menarik gitu kan. Memang udah rencana Tuhan aja ketika kita dikasih gift ini, kita dikasih tanggung jawab ini, ya kita akan ketemu sama orang-orang yang butuh kita tolong gitu. Ngerti ya? Gitu. Makanya pernah bilang ketika kita dikasih kelebihan, kita akan dikasih tanggung jawab yang sama besarnya. Nah, itu jawabannya ya, indigo sama yang indigo. Ya. Terus pertanyaan kedua yang ngomong tentang cara naik levelnya gimana. Nah, gini, indigo itu kan gift-nya itu kan dari Tuhan ya. Cara naik levelnya ya tergantung. Tuhan kan udah ngasih kadarnya sampai mana. Lu mau naikin kayak apapun, kalau memang kadar lu udah segitu, ya udah nggak bisa diapa-apain. Kecuali lu bukan dari Tuhan. Nuntut ilmu ya. Nuntut ilmu itu beda case ya. Tapi kalau memang murni semua dari Tuhan, itu Tuhan sudah menentukan kadarnya masing-masing ketika Tuhan menciptakan dirimu. Gitu. Jadi lu udah kadarnya segitu ya lu nggak bisa ngapa-ngapain. Gitu, karena memang Tuhan sudah menyuruh kamu kadarnya sampai situ. Nah, gua kembangin nih pertanyaannya. Nih, kan kadar indigo. Kan pernah nih di sebuah channel bukakan mata batin. Nah, kan ibaratnya kita membukakan mata batin, artinya orang yang tidak bisa sensitif jadi sensitif. Nah, lo gimana menurutmu? Gini ya. Nah, itu setahu aku sih kalau membuka mata batin orang tuh nggak sembarangan orang yang bisa untuk melakukannya ya. Betul. Nggak sembarangan indigo. Nah, kalaupun misalnya dia bisa membuka, berarti itu di atas indigo kalau menurutku sih. Salah. Bukan ya? Jadi gini,
Apa indigo bisa ngebuka mata batin orang? Sebaik kan bilang kadar ya. Jadi Oh. sebenarnya seseorang pun bisa membuka mata batin itu ya, anak indigo gitu kan. Beberapa anak indigo memang bisa membuka mata batin, tapi sebenarnya gini, membuka mata batin itu ada konsekuensinya loh. Jadi gini, kan aku udah pernah bilang bahwa Tuhan itu sudah memberikan gift ke orang masing-masing dengan kadar tertentu. Ketika seseorang tersebut tidak memiliki kadar untuk diberikan gift itu, terus lu bukain, dosa dong. Ibaratnya lu mengalahi Tuhan lah jatuhnya. Tuhan tidak memberi, lu kasih. Gitu loh. Tapi kan istilahnya gini, kalaupun misalnya kan orangnya yang mau. Betul, orangnya mau, tapi kan bukan hakmu untuk memberikan. Ya kan? Ya Balik gue juga ke indigonya bilang ya. sama Tuhan kan, Tuhan aku mau Lee Min Ho. Lah kan Nggak mau. mungkin. Terus nggak mungkin apa? Nggak mungkin aja. Gue juga mau kan. Tapi misalnya kalau tiba-tiba kita main pakai cara pelet, susuk dan yang lainnya, kan manusia. Dapat tuh si Lee Min Ho. Misalnya ya, walaupun memang susuk pelet tidak nyampe ke luar negeri gitu ya. Misalnya nyampe gitu kan. Nah kan kita juga salah, dosa, benar. Betul. Padahal sebenarnya kan Tuhan sudah menciptakan atau sudah menetapkan pasangan hidup gue siapa gitu kan. Jadi kan gue melangkahi Tuhan, dosa juga kan. Ya itulah cara ekstrimnya seperti itu. Jadi indigo yang tidak menggunakan kelebihannya pada tempatnya ya. Ya secara tidak langsung seperti itu. Jadi kayak ibaratnya tuh kayak lu bisa sih buka mata batin orang, tapi lu berani nggak tanggung resiko itu? Dan fungsinya juga indigo bukan itu ya. Betul. Fungsinya seorang indigo tuh bukan itu dia. Iya gitu. Dan yang kedua gini, kan ketika lu membuka mata batin kan berarti kan lu siap menanggung dosanya kan, orang yang buka itu. Yang kedua, lu sanggup nggak terima konsekuensinya ketika orang yang dibuka mata batin itu gila. Karena ibaratnya gini loh, jujur aku pun yang sudah diberikan gift sama Tuhan, sampai sekarang aku pernah berkali-kali ngomong aku cuma bisa melihat tuh melewat mendeskripsikan, ya kan. Memang pernah melihat secara fisik benar-benar hantu, tapi itu jarang. Kenapa? Bukan karena aku nggak mau, tapi aku masih takut. Aku pernah ngomong itu kan di channel ini kan, di channel Cinta Mata. Karena aku takut darah. Aku aja yang udah dikasih kadarnya sama Tuhan, aku takut. Apalagi orang yang belum pernah ngeliat sama sekali. Tiba-tiba dikasih, melihat gitu kan. Mending kalau berwujudnya bagus. Kalau berwujudnya maaf kata kurang bagus gimana? Iya. Kalau gila siapa yang mau tanggung jawab? Nah, jadi kalau buat channel-channel yang buka mata batin, tahu kan fakta atau tidak? Aku cuma ngomong seperti itu ya. Jadi silakan kalian yang memberi keputusan benar atau enggaknya. Iya. Gitu. Tapi dari sisi kita yaitu gitu loh. Maksudnya ada tanggung jawab dosanya sama ya lu harus bertanggung jawab kalau misalnya dia tiba-tiba gila. Nah, betul. Pertanyaan selanjutnya, apakah yang dibukakan mata batin berarti kan dia bisa lihat hantu nih? Anak indigo nggak? Kan udah dibuka nih, belum ditutup. Ya enggak lah. Enggak. Kenapa? Ya karena dia butuh bantuan orang. Tadi kan indigo kan atas pemberian Tuhan dong. Ya sebenarnya bukan karena itu, tapi lebih ke ketika lu dibukain mata batin, gini. Dia kan cuma dibukain mata batin untuk melihat. Iya. Sedangkan anak indigo sebenarnya anak kan 5 pancaindera kan kita, penglihatan, perasa, terus juga apa sih penciuman dan lain-lain ya. Nah sebenarnya itu anak indigo itu sensitifnya 5-5-nya. Makanya dibilangin dia memiliki indera keenam. Jadi indera keenam itu indera yang melingkupi 5 pancaindera ini, dan kita tuh kan ada sisi sensitifnya nih. Nah kalau dibukain mata batin dia kan cuma satu. Iya, berarti bukan indigo kan? Bukan indigo gitu. Kalau indigo kan semuanya. Tapi memang kayak misalnya aku kan pernah bilang aku lebih banyak di perasa gitu, karena kan walaupun kita sensitif semua tapi kita ada yang kuatnya nih. Nah gua kuatnya di perasa gitu. Nah ada orang kuatnya di penglihatan gitu. Nah karena indigo kan cuma dibukain satu indera perasa, satu indera doang gitu. Jadi bukan 5 pancaindera yang dibuka tapi satunya doang gitu. Sepemahaman aku ya, maaf kalau ada yang kontra salah atau gimana. Cuman kan ini satu lagi kita sharing ya gitu. Jadi itu. Nah pertanyaan selanjutnya dari dia, yang roh bisa melayang nggak kalau indigo itu? Jadi
Aku punya teman-teman yang bisa seperti itu. Jadi yang pertama sebut aja nama dia. Enggak. Nama dia A. Si bro ini A gitu. Nah, si bro ini dia itu kalau ke tempat baru, si A ini dia itu bisa rohnya tuh keluar dari tubuhnya. Gitu. Jadi sebenarnya gini loh, kalau dari sisi aku tidak melihat sebenarnya ketika keluar Rohnya tubuhnya keluar. itu. Ya, karena menurut aku dia cuman kayak apa ya, kayak ketindihan gitu, karena dia kayak tolong gitu, cuma gitu doang gitu. Cuman kalau perasaan aku yang melihat dia keluar gitu, dan kebetulan memang kan dia memang tidak, awal ketika masuk dia tidak melihat tuh makhluk-makhluk ini. Kalau aku kan waktu masuk ke ruangan itu aku tahu tuh ada A, B, C, D gitu lah. Kalau dia nggak tahu, tapi setelah dia tidur terlelap langsung dia tahu tuh siapa aja di situ. Padahal aku nggak mengucapkan ya, karena makanya aku kaget, kok kamu tahu? Nah, baru dia cerita ketika dia tidur dia keluar kan. Dia kaget tuh melihat badannya di situ. Karena memang dia itu, nah dia case-nya beda. Dia itu sebenarnya anak indigo tapi ditutup batinnya. Mata batinnya ditutup karena dia nggak berani, Ya, nggak kuat. Sebenarnya sih itu juga cukup nggak boleh juga sih, karena kan dia udah dikasih gift sama Tuhan ya, maksudnya jadi dia kan kayak tidak menghargai gift yang diberikan Tuhan. Cuman kan itu kan privilege-nya masing orang ya, Haknya dia. ya haknya dia. Jadi ditutup, waktu kecil ditutup mata batinnya. Jadi cuman yang namanya juga ditutup sama manusia tapi udah dikasih sama Tuhan kan tetap tuh kan masih sensitif juga gitu kan. Nah, jadi dia keluar, terus dia itu ketika keluar langsung lihat semua makhluk-makhluk yang dari ruangan itu, dan yang di ruangan itu pada memperkenalkan diri. Sopan ya. Pada memperkenalkan diri, dianya takut, jadi makanya dia kayak tolong gitu, karena si bro-nya tuh takut dengan orang-orang yang memperkenalkan diri. Yang makhluk-makhluk itu udah setelah memperkenalkan diri, kadang-kadang si makhluknya pun juga dia meminta tolong. Karena sebenarnya gini, mereka tuh kadang-kadang meminta tolong mungkin karena ada yang bisa ngeliat dia gitu ya. Ya lebih ke kayak tolong bantuin lah gitu. Sebenarnya sih itu agak bertentangan dengan agama manapun ya. Cuman memang aku mau bilang itu bohong atau enggak, aku juga pernah mengalami hal itu. Ya, yang kasus yang apa yang cewek itu ya? Ya, yang cewek yang dibunuh, diperkosa. Itu ada kasusnya bener. Kalau misalnya kamu tahu daerah itu kasusnya ada. Itu ada videonya kok. Iya, ada Ya, videonya, ada kan? videonya kemarin. Cuman maksudnya aku nggak kasih tahu daerahnya di mana, karena si pembunuh dan pemerkosa itu masih berkeliaran. Jadi kan kita bilang kita bukan takut sama hantu, takut sama yang berwujud, ya kan, berwujud manusia gitu. Jadi dia minta tolong juga. Dia datang lagi sih. Datang kan? Udah tahu aku. Dia mah kalau disebutin suka datang si mbaknya. Pantesan aku merinding. Iya, mbaknya mah suka datang, maksudnya balik lagi, datang lagi gitu. Terus? Maaf mbak, kemarin videonya yang nonton nggak nyampe 100. Jadi belum viral, nanti kalau coba mudah-mudahan viral ya. Jadi kita bisa bantu lah ya. Bantu, karena mau viral tuh kita harus masuk ke channel besar sih. Iya. Channel besar baru diusut gitu. Cuman memang untuk sekarang ya udahlah, mau gimana lagi, yang penting kita sudah berusaha. Silakan mbak balik lagi. Lanjut ya. Nah, sakit. Terus sampai mana tadi ngomongnya? Udah sakit badan sama. Apa tadi sampai mana sih? Si ya, mbak itu bukan mbak, si teman gua, si bro. Nah, si bro itu azan ya. Udahlah, maaf ya, tanggung dikit aja. Nah, sorry ya, atau kita stop dulu aja kali ya. Kita stop dulu ya guys, karena lagi ada azan. Nanti kita sambung lagi. I'll be back. Oke, teman-teman, terima kasih sudah. Sebenarnya dia nggak nunggu sih, kita yang nunggu. Karena tadi ada azan, jadi kita stop potong dulu. dikit ya. Nggak potong sih, jadi kita selesaikan dulu topiknya, kita berhentiin dulu karena kan gak enak lagi azan kan, kita harus menghargai ya. Iya. Nah, jadi kita lanjut. Jadi balik lagi ke teman aku. Jadi karena dia kan ditutup mata batinnya, jadi dia kalau keluar itu semua pada datang gitu kan, pada minta tolong. Gue nggak mau sebut lagi si mbak itu, nanti datang lagi, dia kan udah keluar tadi, kan udah pulang gitu. Dah, habis itu
Itu kayak gitu tuh. Ada juga yang kasusnya yang dapat gift lagi kayak penasihat kita yang di belakang layar. Jadi dia itu bisa, kalau dia kan posisinya tidak sadar. Kalau dia dalam keadaan sadar dan jadi kadang-kadang tuh pernah lah kamu ngalamin lah yang ingat nggak yang waktu kasus aku pernah berantem dengan bukan tunawicara apa sih? Oh tunawicara apa sih? Yang nggak ada bukan kerjaan. tunawisma bukan. Yang bencong itu apa sih namanya? Bahasa ininya, bahasa halusnya apa ya? Yang mengapa? Kok bisa ingat? Yang bencong apa namanya? Bahasanya bahasa perbencongannya. Bukan, kalau misalnya dia dari laki jadi perempuan. Transgender. Iya itu baru mau ngomong. Astaga. Tunawicara. Ya, jauh banget loh tunawicara, tunawisma. Jauh loh. Ya udah ya. Namanya juga kita cerita mata mau serius ada bercanda gitu. Aduh. Terus lah, jadi jangan ketawa dulu kalian gue. Nah, jadi si transgender itu kan pernah kan aku ada kasus sama transgender karena ngebantuin seseorang. Jadi kan aku pernah bilang memang tugas kita yang memiliki gift kita akan bantu orang yang minta bantuan. Nah, kebetulan yang gue minta bantuan itu bermasalah dengan transgender ini. Dan kan di situ kan aku tahu tuh maksudnya mereka sudah bawa pisau, ingat nggak? Ya. Ya, ngerti kan kasus itu kan? Ya, jadi itu udah tengah malam bawa pisau. Iya, Nah, kita rame-rame loh di situ. Iya, nah posisinya kan kita perempuan-perempuan kan. Nah, di situ aku ada satu laki. Iya, itu karena aku feeling, karena aku tahu pasti aku punya masalah dan aku tuh sebenarnya nggak akrab sama laki-laki itu. Tapi aku panggil dia dan dia mau. Tuh abang itu baik sih. Bukan jodoh gua sih. Entah jodoh siapa. Nah, jadi dia nonton lagi kan. Ya udah, terus habis itu si transgender ini kan udah mengeluarkan pisau. Nah, aku udah bilang sama kamu kan kamu kan ngelarang aku untuk bantu sampai lebih dalam kan. Itu ingat banget tuh, kamu tugas banget. Gawi. Kalau misalnya lu ikutan gua nggak setuju. Maksudnya lu nemenin dia menyelesaikan sama transgender ini gua nggak setuju. Apalagi udah malam-malam terus dia bawa alat tajam lagi gitu kan. Terus aku bilang enggak tenang. Lu chat kawanku ini. Nanti dia datang. Kamu chat kan? Chat. Terus aku bilang udah datang kok dia gitu. Jadi dia membantu membuat suasana itu jadinya lebih tenang di situ. Gitu. Jadi kenapa jadi suasana lebih kondusif kan? Gak jadi kan kita dibawa ke sana kan. Jadi mereka mau diajak ngomong terus mereka juga lebih nggak panas gitu. Nah, itu kan karena ada bantuan penasihat aku ini. Padahal dia nggak ada di situ loh. Posisinya dia lagi di Bandung dan aku di Jakarta. Dia bisa datang tuh ke Jakarta untuk membantu, padahal jasmani dia di Bandung. Gitu. Nah, bisa juga dia itu kayak CCTV. Ibaratnya tuh kayak dia nggak usah sampai memisahkan diri rohnya dia di mana, jasmani di mana, tapi dia bisa mengontrol kasusnya. Kayak sebenarnya gue cerita tapi kayak memberitahukan keburukan gue sih. Kayak ibaratnya gini loh, gue tuh kan mas mandi ya, jadi gue tuh karena pernah mandi. Jadi gini kan, ketika kita lagi haid terus juga aku kan dari luar kan emang tubuh aku kan memang wangi banget kayak mayat baru. Jadi memang kalau misalnya aku dari luar tuh pasti aku bawa teman-teman banyak gitu. Makanya kenapa kan aku disuruh mandi, terus kalau misalnya aku haid tuh harus mandi besar gitu. Nah, aku tuh cuman ganti pembalut aja, nggak mandi gitu loh, karena males. Biasa kan aku kan mandi jarang. Kayak gue mau cerita kayak ngasih kejelekan ya, udah lah ya. Nah, udah terlanjur dah. Iya, udah terlanjur lah ya. Kan kita kan namanya juga jujur di sini kan, nggak tipu-tipu kontennya. Betul. Gue telepon teman gue, terus abis itu dia ngomong A B C D gitu. Terus gue cuma ngomong begini, udah mandi belum? Udah, gue bilang. Lah, gue lihat di sini belum. Perasaan anda aja aku. Perasaan anda ada, aku udah mandi. Enggak, gue ngeliat lu belum mandi. CCTV-nya udah muncul. Terus kamu lagi gak enak badan kan? Iya. Kemarin kan kamu habis ngapain lu malam-malam? Kok tahu? Oh iya, dia lupa gue CCTV-nya. Dia bisa kayak ngebuka kayak CCTV yang kita tuh nggak usah dia datang, dia udah langsung ngebuka
sebelumnya dia ngapain, hari ini dia ngapain gitu, Iya, iya, tanpa iya. dia hadir di saat itu. Nah itu bisa si penasehat gue ini Betul. yang nggak pernah kita tunjukin itu dia bisa. Kayak sekarang dia ada di sini nih, kawan kita ini. Oh, pantesan agak ademan ya. Ada di sini karena kan tadi aku chat kan, udah mulai syuting, oke gitu. Gitu. Aku pantau ya dari sini. Nah, itu dia datang. Gitu. Jadi ada giftnya macam-macam seperti itu, dan apakah aku bisa? Tidak. Kan udah aku bilang kadarnya beda-beda. Betul. Nah, pertanyaan selanjutnya dari si mata-mata ini setelah ngomong roh, dia ngomong begini, kalau gua keluar dari roh, roh sama jasmani gua kepisah, jasmani gue bisa diambil orang nggak, atau nggak gue bisa balik lagi nggak, takutnya gue jadi kuyang, kata dia gitu. Kayaknya dia terinspirasi sama film bule yang apa tuh, yang Apa? judul film ada tuh bule. Aduh, oh iya, ada film-film bule Yang dia dari kecil, Insidious ya? Insidious, yang ya. dia kecil tuh suka dibawa-bawa kemana-mana rohnya. Ya mungkin. Sama merindingkan gue. Nah, jadi kalau itu kan aku kan nggak tahu, jadi kan selagi ini aku bilang kalau aku nggak tahu, aku kan akan konsultasi sama temanku ini. Jadi kata dia, kalau kawanku ini yang si bro ini yang ditutup bata batinnya, dia itu tidak akan diambil jasmaninya karena dia dalam keadaan tidak sadar, emang lagi tidur, jadi nggak bisa masuk katanya. Jadi nggak mungkin ada roh lain yang masuk ke dalam tubuhnya dia, atau dia nggak bisa balik lagi, itu nggak mungkin. Nah, kalau kawanku yang satunya lagi, yang penasihat ini, dia kan dalam keadaan sadar, tapi nggak mungkin ada roh yang mau masuk ke dalam tubuhnya dia, karena biasanya itu kan tingkatannya udah cukup tinggi. Betul. Nah, jadi ketika memang dia udah lagi, jasmaninya lagi kosong nih, nggak ada roh yang ada di dalam tubuhnya, ya nggak mungkin ada roh mau masuk, karena susah, karena biasanya kan mereka sudah bisa menamainya dirinya sendiri. Iya, karena kan tingkatan lebih tinggi tadi kan. Betul. Dan kebetulan si penasihat ini, dia pun juga memang kan dia kan giftnya itu kan turunan juga ya, bapaknya juga bisa begitu. Iya, jadi bapaknya juga bisa. selain daripada dosa turunan, ilmu turunan juga ada kayaknya. Karena kadang-kadang tuh aku tuh bisa ngerasakan si om tuh ada gitu. Jadi waktu itu beberapa kali aku ngobrol sama dia, sama Karisma tuh, teman satu apa teman aku. Terus pernah kita ngomong begini, om tutup kuping aja ya om, kita mau bahas ini om gitu. Jangan nggak setuju ya om. Atau kadang-kadang si Karisma ngomong, om Karisma nggak ngomong apa-apa loh om. Karena dia ada, karena kita ngerasa gitu dia ada gitu. Dia ada yang begitu. Kalau dibilangin aku karena nggak bisa terus aku pengen, nggak sih, aku nggak pengen. Karena aku tahu aku sombong. Sekali lagi aku sombong, takutnya kalau aku bisa begitu ntar aku malahan ngintipin Lee Min Ho lagi. Ya begitulah ceritanya, maaf jadi durasinya agak lama karena kita kepotong dulu ada azan ya, jadi kita harus menghargai. Sekian cerita kita tentang pertanyaan dari mata-mata. Kalau ada pertanyaan dari mata-mata lain bisa DM ke Cerita Mata atau DM ke Barbara_Barbara gitu. Tolong bantu apa? Like, Share, and comment, serta subscribe, karena seperti janji kita, kalau kita bisa ke-monetize dan bisa nge-hire orang, kita akan penelusuran. Terus kalau misalnya 10.000, mungkin kita akan undang penasihat kita untuk hadir ke depan kamera. Karena, nah ini buat lu di episode depan. Apa? Karena si penasihat ini adalah seseorang yang pernah di balik layar salah satu channel horor besar. Wow. Yang nanti akan kita bahas di episode berikutnya. Beneran nggak tuh mereka? Nah, tapi kita nggak sebut nama channelnya ya, karena takutnya nanti jadi pencemaran nama baik gitu ya. Tapi nanti akan dibahas tuh di sana gitu, di episode berikutnya. Oke lah. Tungguin aja. Oke, sampai jumpa di konten berikutnya. Cerita Mata.